kalau 7 tadi kaitannya dengan perlengkapan atau item-itemnya. Kemudian yang PK48 ini kaitannya dengan pengamanan dan distribusi nanti. Ya. Jadi itu yang pertama, ruang lingkupnya itu pertama kaitannya dengan penyortiran. Kecamatan kemudian PPS tidak ada lagi sortir kaitannya dengan surat suara. Itu dilakukan di gudang KPU, sudah ada di sana. Dan pertanggal 19 November kemarin surat suara memang belum ada di tempat kita. Ya, nanti ada yang sudah didistribusikan ada nanti. Nah, itu memang prinsipnya surat suara itu ya surat suaranya baik itu tidak rusak, tidak sobek tepinya, atau bahkan mungkin gambarnya buram, atau enggak gambar di kolomnya itu miring dan lain sebagainya. Itu bagian dari sortir. Nah, tidak cacat cetak itu umpamanya tadi tintanya ngeblur ya, tidak rapi. Kemudian kalau cacat fisik itu barangkali di ujung tepi-tepinya ada sobek atau dikerikiti tikus dan lain sebagainya, ya kan, itu prinsipnya seperti itu. Nah, oke lah, itu sudah bisa kita pahami saja. Mungkin pada saat nanti hari H itu kita tekankan nanti ke pengawas TPS ya, dan kita sudah sampaikan ke teman-teman PPK agar ketika KPPS menyampaikan surat suara kepada pemilih itu dibuka, surat suaranya dibuka dulu. Pastikan bahwa surat suara itu tadi sopo ngerti surat suara itu sing kolom itu duningkir ternyata pindah kolom, gambarnya pindah, itu kan tidak sesuai dan lain sebagainya ya. Atau malah bahkan sing spesimen yang nggak ada fotonya paslon, hanya bergambar sketsa begitu ikut ada dikasih, itu kan jadi masalah juga. Nah, ini juga kita sudah sampaikan semalam di teman-teman PPK kok, nanti juga di teman-teman bawahnya itu disampaikan. Dan perkara nanti ingat dan tidak, tugas kita yang mengingatkan kan. Nah, jadi jangan sampai kita juga lupa. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tempat penyimpanan itu diatur di dalam pasal 18 PKPU 8 2020. Setidaknya di dalam regulasi itu memperhatikan penyimpanan logistik ya, termasuk surat suara itu di tempat-tempat yang tidak rawan dengan banjir. Mungkin Tembalang sering banjir mungkin hanya Sambiroto, Peteseh ya. Peteseh itu juga jauh dari kelurahan ya yang sering banjir. Sari kelurahannya sering kebanjiran Mas. aman. Oke. Ya, termasuk listrik memadai ya. Memadai itu barangkali yang diartikan itu kalau ketika ada pengecekan, di dalam gudang penyimpanan itu kok lampunya berat itu kan jadi nggak optimal pengecekannya. Karena teman-teman PPK, PPS dan di bawah, mereka punya kewajiban untuk memvalidasi atau memastikan jumlah-jumlah yang sudah diterima itu, ya kan? Ini contoh kemarin ketika kita penerimaan logistik di tingkat kecamatan. Di saat di gudang KPU, Mas Anies sudah membuat surat bahwa jumlahnya sudah sesuai dan sebagainya. Kemudian di dalam berita acara juga sudah ditandatangani, di dalamnya juga ada tulisan saya itu adalah ketua PPK karena itu tangan situ sudah menerima jumlah sesuai dengan jumlah. Ketika kemudian di dropping di kecamatan, ternyata ada jumlah bilik suara yang kurang. Ya, kita sudah sampaikan pada saat itu ya, karena hanya kekurangan tidak lisan sudah cukup. Ya, itu yang kemudian terjadi. Mas, kan jumlah ya memang faktanya banyak. Mau bagaimana? Kalau karena banyaknya kemudian menurunkan kualitas kerja kita, ya itu yang tidak benar. Ya memang faktanya banyak. Memang kita sudah tahu TPS, KPP dan logistiknya itu nanti kita banyak. Memang kita sudah sadari itu, bukan hal yang baru. Nah, tapi ini memang kita sudah sampaikan dengan cara yang baik dan itu sudah ditindaklanjuti kaitannya dengan bilik kemarin ya. Karena bilik itu penting. Karena kalau bilik kurang lah, so nyoblos mungkin ya jangan gitu. Kurang lah segera ditindaklanjuti kan efeknya kepada pemungutan suara. Nah, kemudian kaitannya penyimpanan juga dinding-dinding yang dijadikan tempat penyimpanan itu juga pastikan temboknya juga enggak rembes,
bawahnya juga mungkin pintunya nggak kelebonan banyu nih pas hujan, atau mungkin nih ada pintunya ada tampias nih kalau angin dan lain sebagainya. Nah, panjenengan nanti bisa koordinasi dengan PPS ketika memilih tempat penyimpanan. Kalaupun nanti di balai kelurahan seperti apa, di mananya gitu, itu cara memastikannya harus bisa dikoordinasikan ya. Bahkan kalau perlu memang nanti saling bisa memberi masukan dan lain sebagainya. Termasuk keamanan. Keamanan itu definisinya cukup dikunci tempatnya atau harus kemudian ada personel yang menjaga. Ya kan? Nah itu nanti kalau sudah dicapai PPS pasti ada aparat kepolisian yang menjaga. Nah di kita, kemarin juga kita sudah memberikan masukan, itu meskipun rumah dinas itu tidak pernah dimasuki umpamanya dan mungkin dikunci, itu kalau kemudian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, adanya pengamanan ya, atau cukup mengandalkan pengamanan kecamatan yang dari jauh itu ya, dari ruang pelayanan atau bagaimana ya, setidaknya prinsipnya menjaga keamanan ya, mau bagaimana melibatkan lain kan internal operasional mereka, tapi prinsipnya itu. Kemudian yang ketiga, ini di pasal 20 nanti PKPU 8 kaitannya dengan proses distribusi. Nah, kalau sesuai dengan regulasi di kita Tembalang, saya kira kok nggak ada daerah yang sangat sulit terjangkau. Mungkin semuanya terjangkau, hanya mungkin saya nggak tahu, biasanya ada Mas Firman dan Mas Imam ya, jadi pemilihannya itu kalau daerah prioritas itu prioritasnya itu apakah dari jumlah TPS-nya yang banyak, atau dari segi jaraknya, atau kemudian dari akses jalannya dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau di bunyi regulasi itu daerah prioritas itu kalau diprioritaskan dulu di daerah yang sulit dijangkau, karena mungkin prosesnya akan lama. Tapi kalau di Tembalang saya kira insya Allah tidak ada lah yang seperti itu. Hanya mungkin pertimbangannya ini logistik sehingga kesek posisi titik mungkin yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jadwal distribusi. Semalam kami juga tanya teman-teman PPK, belum punya jadwal kaitannya dengan kapan akan menjadwalkan distribusi ke PPS, kemudian PPS ke TPS ya. Termasuk karena apa? Di dalam keputusan KPU 511 itu KPU saat dropping ke kecamatan itu berdasarkan pertimbangan usulan dari PPK. Berarti kalau ditarik ulur, KPU akan mendistribusikan itu ketika dari teman-teman PPK sudah juga menjadwalkan. Meskipun nanti ada koordinasi antara KPU dan PPK, ini sudah siap belum barangnya, yang mana dulu dan lain sebagainya, itu nanti pasti ada koordinasi. Tetapi setidaknya sudah ada. Nah semalam itu juga kita sudah diskusikan yang nanti ke PPS mau tanggal berapa, apakah perlu lama di kecamatan atau lamanya nanti di kelurahan. Oh tanggal ini atau tanggal 6 umpamanya, selambat-lambatnya tanggal 6 didistribusikan ke mana? Ke PPS. Kemudian PPS ke TPS ini juga perlu diseragamkan. Jangan sampai ada yang diambil tanggal 8 malam atau diambil ada yang 9 pagi. Kalau 8 malam semua, pagi semua. Sehingga kita ketika memberikan instruksi kepada pengawas TPS seragam. Umpamanya diambil dari teman-teman pagi, jadi kita masukkan ke teman-teman PTPS berangkatnya nggak jam 7, jam 6 kan begitu. Nah ini yang sudah coba kita komunikasikan biar kita enak di lapangan. Jangan sampai karena tidak ada koordinasi, TPS pun hanya jemput bumi, singkola jemput iso, pengawas TPS akhirnya tidak ada yang mendampingi. Itu kesalahan. Pengawas TPS menjadi kesalahan kita juga kan? Nah itu yang kita sudah antisipasi sehingga bisa agar bisa diseragamkan. Nah karena sudah ada umpamanya sudah diputuskan seragam, kalau kemudian ada yang di luar ketentuan, kan kita bisa menduga, loh kok wis ono. Nah, gitu. Jangan sampai ada pertanyaan masyarakat, loh TPS ku wis ono, kotak suara disimpan, loh kurang kok dan lain sebagainya, itu masalah juga. Dikiranya KPPS yang bersangkutan itu berpihak, padahal juga enggak. Dan yang seperti ini harus diantisipasi. Kemarin semalam sudah kita coba koordinasikan sama Mas Aziz, yang mudah-mudahan ini juga sama dengan teman-teman PPL di PPS dengan PPS-nya.
jangan sampai hal yang seperti ini nanti bisa lewat. Lanjut Mas. Kemudian